Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pada Microsoft Excel. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya rumus yang kita gunakan atau rumus operator operasi pada Microsoft Excel dibagi menjadi 4, dan inilah yang akan digunakan untuk melakukan analisa dan penghitungan data di Microsoft Excel. Jadi kita mulai dengan rumus penjumlahan. Cara melakukan penjumlahan yang pertama di Microsoft Excel itu adalah menggunakan operator plus. Jadi misalnya kita memiliki sebuah data yang ada di Excel. Nah, data itu ketika kita ingin melakukan penjumlahan, maka cara penjumlahannya itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan operator plus. Jadi ini adalah sel yang dipanggil, misalnya di sini adalah C6, C7. Nah, C itu misalnya ada kolom ini. Di sini terdapat data nilai dengan nilai 10, makanya ketika kita ingin menjumlahkan, kita pertama bisa menggunakan separator plus dengan nilai 50. Apabila ini secara keseluruhan ditambah, maka inilah, karena ini adalah rumus yang hidup, kita awali dengan sama dengan, kemudian C6, C7, C8, C9, dan C10, atau nilai daripada ini ketika kita klik, maka akan hidup kolom mana yang dilakukan penjumlahan. Jadi cukup dengan separator plus, maka hasilnya akan muncul di sel aktif. Kemudian cara untuk mengaktifkannya bisa seperti ini, sama dengan, kemudian C6-nya ini, C7, C8, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan fungsi sum yang tersedia oleh Microsoft Excel. Jadi fungsi sum ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan. Jadi cara menulisannya ini pertama itu sama dengan, kemudian ada sum, jadi kemudian ada range sel yang akan digunakan. Misalnya di sini kita klik, di sini ada sama dengan sum, kemudian C6 sampai dengan C10, artinya kolom yang ini yang dihidupkan, sehingga penggunaan dari sum ini sangat efektif dan lebih cepat daripada yang pertama. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam formulanya, maka hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu 50. Kemudian cara menggunakan penjumlahan yang ketiga, jadi selain penggunaan fungsi sum, Excel juga menyediakan berbagai macam fungsi seperti sum if untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu, kemudian juga ada sum if s, kemudian subtotal. Ini bisa kita gunakan untuk menjumlahkan data yang terlihat saja, jadi mengabaikan baris-baris yang di hide. Kemudian ini ada sum produk, digunakan untuk menjumlahkan hasil perkalian argumen-argumen yang ditentukan. Kemudian juga kita bisa menggunakan count yang berfungsi untuk mengetahui banyak data bertipe numerik atau non-text. Kemudian counta untuk mengetahui jumlah sel yang tidak kosong pada sebuah range atau data. Nah, untuk detailnya daripada sum if s, kemudian subtotal, sum produk, ini kita akan bahas di lain waktu. Tetapi ini bisa digunakan untuk melakukan penjumlahan data. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang pengurangan. Nah, pengurangan data pada Microsoft Excel itu menggunakan operator minus. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ada sama dengan 130 minus 70. Caranya kita mulai dengan sama dengan seperti biasa. Kemudian kita pilih angka berapa, misalnya 130 seperti yang ada di sini, kemudian baru dikurangi dengan jumlah angka 70. Jadi kalau misalnya ini contoh rumus, maka ini hasilnya. Jadi ini rumusnya ada di sini, kemudian hasilnya 59. Kemudian kita juga bisa melakukan pengurangan sel. Misalnya ini ada sel C12 dan dikurang C13, maka hasilnya adalah tadi di sini 50. Jadi ini adalah sel itu, sel D12 di sini dikurang dengan sel D14. Jadi 50 dikurang 0, maka hasilnya 50 seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada rumus perkalian. Nah, rumus perkalian yang pertama itu kita bisa menggunakan separator dan
operator asterik atau tanda bintang yang ada di keyboard. Biasanya dia menyatu dengan tombol 8. Jadi kita bisa shift 8, maka keluarlah tanda bintang ini. Nah, tanda bintang ini, jadi cara penggunaannya sama dengan pengurangan. Jadi cukup kita masukkan angkanya 130 dikali 70 misalnya, maka hasilnya di sini 130 dikali 70, hasilnya 9.100. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan perkalian sel tadi C12 atau C13. Jadi ketika kita klik di sini, maka yang aktif sel yang mana itu yang sedang dikalikan. Nah, selain daripada menggunakan tanda petik tanda bintang, kita juga bisa melakukan penjumlahan dengan fungsi produk. Nah, misalnya kita punya produk di D6 dan F6. Jadi kalau misalnya ketik ada angka 45 juta di sini merupakan perkalian produk dari D6 sampai dengan F6. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan melihat angka yang aktif, jadi 9 dikali 1 dikali 5 juta, maka hasilnya adalah 45 juta. Jadi selain menggunakan separator tadi, jadi selain menggunakan separator tanda bintang untuk perkalian, kita juga bisa menggunakan fungsi produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian. Nah, pembagian ini sama juga dengan model sebelumnya, cuman dia menggunakan operator slash atau garis miring. Jadi penggunaannya bisa angkanya kita masukkan diawali dengan sama dengan 140, misalnya dibagi 70, maka hasilnya 2 di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pembagian range sel, misalnya L6 dibagi L7, maka hasilnya juga seperti ini. Jadi begitu terkait dengan rumus operasi yang ada di Microsoft Excel. Jadi sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.